Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama bab 1 dengan tema objek IPA dan pengamatannya. Dan kita sampai pada subtema ketiga, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Sahabat Gen, berikut ini adalah kompetensi dasar 3.1 pada bab 1 ini, yaitu kalian mampu untuk menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar, serta pentingnya penggunaan satuan standar baku dalam pengukuran. Baik sahabat Gen, sebelum kita memulai pelajaran ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dilancarkan dan kita dimudahkan untuk menguasai materi yang akan dibahas. Kegiatan pengukuran menggunakan beberapa besaran yang masing-masing memiliki satuan tertentu. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah mengenal besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok maupun besaran turunan dapat diukur dengan menggunakan satuan baku maupun satuan tidak baku. Di dunia ini, terdapat banyak sekali jenis satuan yang digunakan untuk menyatakan suatu besaran. Hal ini tergantung pada kebiasaan daerah setempat. Misalnya, satuan panjang yang pernah digunakan di Inggris adalah yard. Di Prancis, satuan panjang yang pernah digunakan adalah feet. Atau pada zaman dahulu orang menyatakan besaran panjang dengan menggunakan bagian tubuh seperti depa, hasta, dan jengkal. Dan pada zaman modern sekarang ini, satuan panjang sudah dinyatakan dalam meter atau sentimeter. Sahabat Gen, dari berbagai macam satuan panjang tersebut, kita akan bahas bersama mengenai perbedaan golongan satuan baku dan satuan tidak baku. Pertama, satuan tidak baku. Satuan tidak baku disebut demikian karena hasil pengukurannya bisa berbeda-beda bergantung pada kondisi. Satuan tidak baku hanya diakui dalam lingkungan daerah lokal, bahkan bisa individual sifatnya. Secara sederhana, satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan dapat memberikan hasil pengukuran yang berbeda pula. Sebagai contoh, mengukur panjang meja menggunakan kilan, yaitu jarak antara ujung ibu jari dengan kelingking yang direntangkan. Hasil pengukuran orang dewasa akan berbeda jika dibandingkan dengan hasil pengukuran anak kecil. Contoh satuan tidak baku. Satuan tidak baku umumnya banyak digunakan pada zaman dahulu, di mana sistem satuan modern belum dibuat. Ada banyak sekali satuan tidak baku yang digunakan, di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, ada jengkal. Jengkal didefinisikan sebagai jarak antara ujung ibu jari dan ujung jari telunjuk ketika direntangkan. Kedua, ada depa. Depa didefinisikan sebagai jarak antara ujung jari tengah tangan kiri dengan ujung jari tengah tangan kanan jika kedua lengan direntangkan. Kemudian ketiga ada kilan, yaitu jarak antara ujung ibu jari dengan ujung kelingking ketika telapak tangan direntangkan. Kemudian ada hasta, yaitu jarak antara siku lengan dan ujung jari tengah ketika direntangkan. Kemudian ada tumbak, yaitu didefinisikan sebagai satuan luas tanah yang digunakan di daerah Jawa. Perumpamaan, satu tumbak setara dengan 14 meter persegi. Ini adalah 5 contoh dari satuan tidak baku. Masih banyak satuan tidak baku lainnya yang bisa dicontohkan dan bisa kalian cari di sumber lainnya. Ukuran-ukuran tidak baku ini dapat dikonversi menjadi ukuran baku dengan menggunakan aturan atau kriteria tertentu. Misalnya, menggunakan kriteria berikut. Satu jengkal sama dengan 25 cm. Satu hasta sama dengan 50 cm. Satu depa sama dengan 250 cm. Satu kaki atau feet sama dengan 30,8 cm. Satu jempol atau 1 inci sama dengan 2,54 cm. Satu lengan atau yard sama dengan 91,44 cm. Kita masuk pada satuan baku Gen. Satuan baku merupakan satuan yang sudah diakui secara umum karena menggunakan acuan yang diakui dan baku secara internasional. Satuan baku telah diakui secara internasional karena hasil pengukurannya selalu tetap, biarpun diukur oleh siapapun dan dimanapun berada.
Secara sederhana, satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Sebagai contoh, mengukur meja yang panjangnya 1 meter menggunakan meteran, baik dilakukan oleh orang dewasa, anak kecil atau siapapun, akan memberikan hasil pengukuran yang sama, yaitu 1 meter. Contoh satuan baku lainnya adalah kilogram, detik, liter, sentimeter, meter persegi, meter kubik, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan satuan baku, kita juga pasti akan mengenal istilah satuan internasional. Satuan internasional atau disingkat SI adalah satuan yang diakui penggunaannya secara internasional, serta memiliki standar yang sudah baku. Satuan SI dibuat untuk menghindari kesalahpahaman yang timbul dalam bidang ilmiah karena adanya perbedaan satuan yang digunakan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka satuan internasional dalam bahasa Inggris disebut International System of Unit merupakan jenis satuan baku. Satuan internasional atau SI merupakan hasil kesepakatan para ilmuwan di Paris pada tahun 1875 dalam konferensi CGPM yang membahas tentang berat dan ukuran. Sistem satuan internasional atau sistem metrik memiliki beberapa syarat atau ketentuan dalam membuat sebuah besaran, yaitu sebagai berikut. Pertama, satuan harus bersifat internasional atau universal. Artinya, satuan harus berlaku untuk semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia. Kedua, satuan harus bernilai tetap. Artinya, nilai satuan tidak akan berubah oleh pengaruh apapun. Ketiga, satuan harus mudah ditiru. Tujuannya adalah mudah diperbanyak sehingga dapat dipergunakan oleh banyak orang. Dalam perkembangan selanjutnya, sistem internasional dibagi menjadi dua sistem, yaitu sistem MKS dan sistem CGS. Sistem MKS yang merupakan kependekan dari meter kilogram sekon, yaitu cara menyatakan besar dengan memakai satuan meter, kilogram, dan sekon. Sebagai contoh, satuan gaya dalam sistem MKS adalah kilogram per sekon kuadrat. Kedua, yaitu sistem CGS yang merupakan kependekan dari sistem meter, gram, dan sekon, yaitu cara menyatakan besaran dengan memakai satuan sentimeter, gram, dan sekon. Sebagai contoh, satuan massa jenis dalam sistem CGS adalah gram per sentimeter kubik. Berikut ini adalah contoh satuan internasional berdasarkan sistem MKS dan CGS-nya. Silakan disimak dan diperhatikan dari tabel berikut ini ya, Gen. Demikian tadi sahabat Gen mengenai pembelajaran kita pada bab 1 subtema 3. Untuk memperkuat pengetahuanmu, kamu dapat mengulangi materi ini di waktu lain. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.